Selamat bertemu kembali para user kinerja bank dengan saya Desman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisa kinerja Bank Mandiri kuartal 4 2020. Data lengkap mengenai Bank Mandiri bisa dilihat pada website kinerja bank. Kami menilai kondisi Bank Mandiri kuartal 4 tahun 2020 mendapat predikat kuat dengan nilai 7,72 yang penjelasannya sebagai berikut. Untuk laporan keuangan kuartal 4 2020, kapital Bank Mandiri mencapai 164 triliun, menurun sebesar 12,8% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan modal ini antara lain karena mengecilnya cadangan tambahan modal lainnya dari laba tahun lalu dan laba tahun berjalan, serta adanya pajak tangguhan, aset tidak berwujud, dan penyertaan yang diperhitungkan. Kita lihat di laporan modal. Di sini ada pengurangan laba tahun lalu dari 105 tahun 2019 menjadi 95 triliun. Juga laba tahun berjalan dari 25 triliun menjadi 14,1 triliun. Begitu juga ada tambahan pajak tangguhan dari 3,3 triliun menjadi 6,6 triliun. Aset tidak berwujud dari 2,6 triliun ke 3,1 triliun. Juga penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang ada penambahan sekitar 500 miliar. Oke. Rasio CAR tahun 2020 sebesar 19,9%. Angka ini berada di atas ketentuan CAR minimum yang ditetapkan OJK sebesar 8-14%, sesuai dengan peringkat kesehatan dan profil risiko dari bank masing-masing. Untuk aset quality, kita mulai dari total aset. Bank Mandiri naik sebesar 7,12% menjadi 1.209 triliun dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini antara lain karena adanya peningkatan pada penempatan Bank Indonesia, surat berharga yang dimiliki, dan tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali atau reverse repo. Kita lihat neracanya. Ini ada surat berharga yang dimiliki. Juga penempatan pada Bank Indonesia tadi dari 53 triliun menjadi 99 triliun. Surat berharga yang dimiliki dari 140 triliun menjadi 172 triliun. Reverse repo dari 248 miliar menjadi 54 triliun. Kemudian pemberian kredit turun tipis 3,63% dari 792 triliun menjadi 763 triliun. Sehubungan dengan kondisi perekonomian yang terus menurun karena dampak pandemi COVID yang sudah berjalan selama 1 tahun. Dilihat dari rasio NPL gross, kredit bermasalah meningkat cukup signifikan sebesar 37,66% menjadi 3,29% dari sebelumnya 2,39%. Namun rasio NPL net tetap dijaga sebesar 0,43% dan masih berada di bawah ketentuan OJK, yaitu minimal 5%.
Kredit yang direstrukturisasi juga meningkat 178% dari 57 triliun menjadi 167 triliun. Kita lihat di laporan kualitas aktiva produktif. Di sini kredit yang direstrukturisasi untuk tahun 2020 sebesar 160 triliun. Dari sebelumnya 57 triliun. Rasio CKPN terhadap aset produktif meningkat 86,11% dari 2,88% menjadi 5,36%. Peningkatan ini karena adanya cadangan yang disiapkan untuk aset produktif yang bermasalah, terlihat dari bentukan penyisihan penghapusan aset produktif yang sebesar 178,76%. Hal ini berarti manajemen Bank Mandiri menyiapkan pencadangan yang kuat dengan tujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian apabila aset produktif macet. Secara umum, aset quality dari Bank Mandiri tergolong sangat baik karena rasio NPL berada di bawah ketentuan OJK dan coverage rasio atas aset bermasalah berada di atas 100%. Kita ke earning dan efisiensi. Total profit turun cukup signifikan sebesar 44,38% dari 25,4 triliun menjadi 14,1 triliun. Penurunan ini karena adanya pendapatan bunga bersih yang minus 7% dari 50,3 triliun menjadi 46,8 triliun. Dan peningkatan biaya pada kerugian penurunan nilai aset keuangan atau impairment sebesar 96%. Kita lihat laba ruginya. Ini tadi ada kerugian penurunan nilai aset dari 9,8 menjadi 19 triliun. Dan tercermin pada ROE yang semula 15,8% menjadi 9,36%. Walaupun demikian, ROE kuartal 4 tahun 2020 ini masih berada jauh di atas quality level 5% atau rata-rata suku bunga deposito tahun 2020. Ini mencerminkan efektivitas permodalan Bank Mandiri dalam menciptakan laba masih sangat optimal. Rasio ROA juga menurun dari 3,03% menjadi 1,64% dan berada pada angka yang dinilai masih baik karena melampaui quality level di atas 1%. Dibandingkan dengan peer bank, BRI, BCA, dan BNI, laba bersih Bank Mandiri tahun 2020 sebesar 14,15 triliun adalah yang terbesar ketiga. Demikian juga ROI sebesar 9,36% dan ROA sebesar 1,64% merupakan tertinggi ketiga di antara peer bank. Rasio BOPO naik dari 67,44% menjadi 80,03%. Angka ini dinilai kurang bagus karena berada di atas batas normal 70%. Perlu menjadi perhatian manajemen Bank Mandiri untuk menjaga biaya operasional ini
sampai batas normal agar dapat mempertahankan efisiensi perusahaan. NIM Bank Mandiri turun dari 5,46% menjadi 4,48%. Hal ini dinilai masih sangat baik karena berada di atas quality level 3%. Sementara rasio funding cost masih sangat bagus dengan tren menurun dari 3,18% menjadi 2,53%, seiring dengan penurunan BI 7-day reverse repo rate yang 4% pada 15 Juli 2020. Pendapatan fee based income dan provisi juga menurun dari 12,4% menjadi 11,89%. Angka rasio ini cukup baik karena di atas 10%, yang berarti pendapatan operasional dari komisi, provisi, fee, dan administrasi berkontribusi pada laba perseroan. Secara umum, kondisi profitabilitas Bank Mandiri tergolong sangat baik, namun efisiensi operasional perlu lebih ditingkatkan. Kita ke aspek liquidity. Customer deposit pada kuartal 4 2020 naik sebesar 11,51% dari 815 triliun menjadi 908 triliun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya giro, tabungan, dan deposito. Kita lihat neraca. Di sini giro naik di sekitar 20%, tabungan naik sekitar 7%, deposito naik sekitar 9%. Meningkatnya dana masyarakat ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Mandiri, dan low cost deposit berupa giro dan tabungan masih mendominasi dana pihak ketiga sebesar 68% dengan tren meningkat. Rasio LDR juga menurun menjadi 82,95%. Penurunan ini karena adanya kenaikan DPK yang lebih besar daripada kenaikan kredit. LDR Bank Mandiri berada di bawah ambang batas 92%, sehingga masih perlu melakukan peningkatan ekspansi kredit. Rasio liquid asset terhadap total aset selama tahun 2020 meningkat cukup signifikan menjadi 12,62%. Angka rasio ini masih memadai sebagai reserve untuk mendukung likuiditas karena berada di atas angka 12%. Demikian juga rasio liquid asset terhadap customer deposit yang sebesar 16,79% sangat memadai untuk ketersediaan likuiditas karena berada di atas batas 15%. Secara umum, likuiditas Bank Mandiri sangat memadai dilihat dari level of liquid asset yang cukup. Kesimpulan, kondisi keuangan Bank Mandiri tahun 2020 dinilai kuat, tercermin dari permodalan dengan KAR yang berada di atas ketentuan minimum OJK dan kualitas aset yang bagus dengan NPL yang masih berada di bawah standar, dan aspek profitabilitas dan ROA sangat baik karena berada di atas quality level. Namun aspek efisiensi masih perlu ditingkatkan karena melampaui batas normal. Bank Mandiri dinilai masih mampu mengatasi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena pencadangan aset mencapai 178% dan kecukupan likuiditas sangat memadai karena rasio liquid aset terhadap total aset di atas angka standar.
Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ke media YouTube ini. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.